Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terkait dengan teknik pengambilan sampling. Jadi ada dua macam terkait dengan teknik pengambilan sampling, itu ada probability sampling dan non probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling itu yang pertama terkait dengan tekniknya, yaitu simple random sampling, di mana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan atau level yang ada di populasi tersebut. Teknik ini dipergunakan jika jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Dan simple random sampling ini dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Jadi pada intinya metode ini atau teknik ini dilakukan secara acak untuk menemukan sampel dalam sebuah penelitian. Jadi kita tidak ada syarat apapun. Jadi random, betul-betul acak, kita sebar, misalkan dengan kuesioner kita sebar, kita bagikan, ya sudah, siapa yang mengisi kuesionernya lengkap, kita ambil begitu dari populasi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Ada proporsi, jadi digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Bila populasi, teknik ini dilakukan bila populasinya mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata berjenjang secara proporsional. Untuk stratified random sampling yang proporsional ini ada semacam kelas-kelas atau tingkatan pada populasinya. Jadi kita ambil proporsinya berapa persen dari tiap kelas tersebut. Lalu disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Jadi pada teknik ini peneliti tidak menentukan berapa persen jumlah sampel yang diambil dari per kelas-kelas tadi, stratified, setiap stratanya atau level atau kelasnya. Kemudian untuk teknik lain di probability sampling yaitu cluster sampling atau area, disebut juga cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau biasa disebut dengan cluster. Misalkan mengambil sampel atau contoh kelompok UMKM yang ada di Kota Semarang, kemudian cluster UMKM wilayah Ungaran, lalu cluster UMKM wilayah Kendal. Jadi sampelnya dibagi menjadi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok. Kemudian kita masuk ke non-probability sampling. Pertama untuk tekniknya yaitu systematic sampling, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi bersistem, ada urutan. Kuota sampling, teknik untuk menentukan sampel dari populasi mempunyai ciri-ciri tertentu atau kuota. Jadi kita berikan berapa jumlahnya untuk sampel ini. Bisa jatah, diberikan jatah. Jika sudah terpenuhi, data dihentikan. Accidental sampling, teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat diberikan sampel. Misalkan kita mengambil sampel driver Gojek yang sewaktu-waktu kita bertemu, kita berikan kuesioner, kita minta data seperti itu. Jadi bisa kapan saja ketemunya, tidak memandang syarat apapun, kriteria apapun. Teknik purposive sampling di sini dengan syarat. Jadi ada syarat khusus, misalkan harus mahasiswa semester 7 atau mahasiswa semester 5, kemudian yang usianya di bawah 20 tahun. Nah, ini syarat-syarat untuk pertimbangan pengambilan sampel. Sampling jemuk, jadi satu populasi itu semuanya dijadikan sampel. Gitu. Misalkan populasinya kecil hanya 30 orang, ini semua jadikan